Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 17 Mei 2021 dengan judul Ketika Ia Dicaci Maki, Ia Tidak Membalas dengan Caci Maki. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, dan ampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mari kita ikuti penjelasannya. Betapa sering kita merasa bahwa kita telah diperlakukan dengan tidak adil, bahwa segala perkara telah dikatakan tentang kita yang tidak benar, dan kita telah ditempatkan dalam terang yang palsu di hadapan orang-orang lain. Kalau kita dicobai seperti itu, kita akan perlu mengadakan penjagaan yang ketat atas roh dan perkataan kita. Kita perlu memiliki kasih Kristus agar kita jangan menyanyi roh yang tidak mau mengampuni. Janganlah kita berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti hati kita mengakui kesalahannya, kita pun dibenarkan dalam menahan diri mereka pengampunan kita. Seharusnya lah kita tidak menumpuk kesusahan kita, menyimpannya dalam hati kita, sampai orang yang kita pikir bersalah itu merendahkan hatinya oleh pertobatan dan pengakuan. Betapa berat pun mereka telah melukai kita, janganlah kita sekali-kali menyayangi kesusahan kita itu dan bersimpati dengan diri sendiri atas luka-luka kita, melainkan sebagaimana kita berharap kepada Allah untuk mengampuni segala kesalahan kita, begitu pula kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bila mana kita dicercah, betapa kuatnya penggodaan untuk membalas dengan cercaan. Tetapi dalam melakukan ini, kita menunjukkan diri kita sama jahatnya dengan orang yang mencercah itu. Kalau tergoda untuk mencercah, berdoalah dalam hati, agar Allah memberikan kepadamu anugerahnya, dan menjaga supaya lidah berdiam. Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan, bahwa kita harus mengikuti jejaknya, dan menyatakan belas kasihan dan cinta serta kebajikan terhadap semua orang. Marilah kita mempertumbuhkan suatu roh pemurah, roh kesabaran dan kelemah lembutan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ketika dibawa penggodaan telah berbuat kesalahan yang besar terhadap kita. Kalau mungkin, marilah kita menyembuhkan luka-luka itu dan tutup pintu penggodaan oleh membuangkan segala penghalang yang telah dibuat oleh yang bersalah itu di antara dirinya dan kita. Tuhan senang mencurahkan berkat-berkat-Nya atas mereka yang mau menghormati Dia, yang mau menyatakan kemurahan-Nya, dan menunjukkan bahwa mereka menghargai kasih-Nya kepada mereka, oleh menyatakan sifat yang sangat ramah kepada orang-orang di sekitar mereka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
memberikan satu pelajaran penting bagi kehidupan kekristenan kami. Ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak pernah membalas dengan mencaci maki. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil, Wali Kota bersama wakil, Lurah dan stafnya, Camat dan stafnya, RT dan RW. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan Engkau curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, kesukaran, badai, dan juga peristiwa alam yang terjadi di negara kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menopang pemerintah kami. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka bekerja dan melayani tanpa pamrih Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pelayanan mereka lakukan didasarkan oleh karena kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam pelayanan mereka saat sekarang ini, mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk para guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan tugas proses belajar mengajar, walaupun secara online, tapi semua berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.